Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mereview sebuah artikel yang berjudul Apakah Produktivitas Perikanan Mempengaruhi Kinerja Organisasi? Dampak dari Kondisi Pasar. Sebelum lanjut ke pembahasan terkait artikel, perkenalkanlah anggota kelompok 8 yang terdiri dari saya, Regina Putri, rekan saya Monica Delima, dan Saniah Alia Putri. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam artikel ini, yang pertama yaitu perkenalan, kedua tinjauan literatur, teori dan hipotesis, ketiga metodologi, keempat temuan utama, dan yang terakhir yaitu diskusi dan kesimpulan. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica Delima. Baiklah, pokok bahasan yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalan, organisasi di berbagai industri menggunakan iklan untuk membentuk dan memengaruhi persepsi dan sikap pelanggan terhadap produk dan layanan mereka. Perusahaan multinasional Amerika Serikat, Procter & Gamble, misalnya, menghabiskan 4,39 miliar dolar untuk iklan pada tahun 2017. Ketika masa ekonomi sulit, anggaran periklanan secara rutin menunjukkan keraguan atas kontribusi langsung mereka terhadap kinerja organisasi. Dalam beberapa kasus, iklan dibandel dengan saluran pemasaran lainnya. Dalam analisis komposisi komunikasi pemasaran, menciptakan kebisingan apakah berinvestasi dalam periklan itu sendiri membuahkan hasil. Temuan campuran dari studi sebelumnya tidak sedikit berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung tentang relevansi strategis investasi terkait pemasaran. Studi ini memberikan 3 kontribusi penting. Yang pertama yaitu menggabungkan proporsi dari pandangan berbasis sumber daya dan teori kapabilitas dummies untuk mengembangkan argumen bahwa produktivitas periklanan bukan jumlah absolut keluar iklan. Secara positif, mempengaruhi kinerja keuangan. Yang kedua yaitu mengadopsi pandangan dinamis dalam mempelajari hubungan periklanan kinerja sebagai lawan dari pandangan statis yang mendominasi studi saat ini. Pandangan dinamis mengatasi pengabaian di antara pelakuan perubahan yang dibuat oleh organisasi dalam strategi alokasi anggaran periklanan di berbagai media periklanan dari satu periode waktu ke periode lainnya. Yang ketiga, memperbaiki pengabaian konteks dalam teori dan analisis empiris dan memasukkan kondisi pasar sebagai hal yang penting, tetapi menghasilkan kontingensi eksternal untuk menghasilkan kapan iklan akan menguntungkan kinerja. Selanjutnya, bahasan yang kedua, yaitu tinjauan literatur, teori, dan hipotesis. Seperti yang dilaporkan pada tabel 1, hasil penelitian sebelumnya beragam. Tinjauan peneliti mengidentifikasi 3 kelemahan di antara studi yang ada sebagai penyebab masalah ini, yaitu menggabungkan iklan dengan bentuk pemasaran lain, ketidakcukupan pengeluaran sebagai ukuran, dan kegagalan untuk mempertimbangkan kemungkinan. Kegagalan untuk menangani kemungkinan hubungan berarti bahwa teori tentang bagaimana, mengapa, dan kapan investasi periklanan menguntungkan kinerja keuangan belum muncul, dan pengetahuan tentang kondisi batas yang dampaknya masih tipis. Perhatian lebih lanjut, studi tidak memperhitungkan pengeluaran iklan terhadap media iklan yang berbeda, dan dalam kasus lain telah menggabungkan iklan dengan metode komunikasi pemasaran lainnya. Pengembangan teori dan hipotesis. Suatu organisasi perlu merumuskan kembali strategi pengelolaan sumber dayanya dari waktu ke waktu agar tetap optimal produktivitas di antara sumber dayanya. Kegagalan untuk melakukannya dapat melemahkan produktivitas sehingga merugikan kinerja keuangan. Produktivitas periklanan yang lebih baik akan membantu organisasi untuk mencapai hasil periklanan yang lebih tinggi, seperti pendapatan penjualan melalui pemanfaatan teknik periklanan inovatif dan efektif tanpa meningkatkan anggaran periklanan. Oleh karena itu, efek pengurangan biaya iklan atau peningkatan hasil iklan atau efek gabungan keduanya akan berdampak positif pada kinerja keuangan. Sehingga didapatkan hipotesis H1, semakin besar produktivitas periklanan, maka semakin tinggi kinerja keuangan suatu organisasi. Peran moderasi dari kondisi pasar. Teori kontingensi mengendalikan bahwa sejauh mana sumber organisasi mendapatkan keuntungan finansial dari sumber daya dan kemampuannya bergantung pada kondisi pasar, di mana organisasi harus beroperasi. Kondisi pasar dianggap menonjolkan atau melemahkan dampak kemampuan produktif organisasi untuk pengelolaan sumber daya kinerja keuangan. 3 kondisi pasar yang menarik, yaitu dinamisme pasar, pasar yang kurang subur, dan kompleksitas pasar.
Properti informasi dan persuasinya tidak efektif ketika konten iklan harus berubah secara teratur sebagai respon terhadap dinamika pasar yang tinggi. Perubahan yang sering terjadi meningkatkan biaya dan merusak aset berbasis pasar seperti ekuitas pelanggan. Konsekuensinya, peneliti memperkirakan bahwa organisasi dengan tingkat produktivitas periklanan yang lebih tinggi akan mendapatkan imbalan finansial yang lebih besar di lingkungan pasar yang lebih stabil, sehingga didapatkan hipotesis H2. Dalam lingkungan pasar yang kurang dinamis, produktivitas akan berdampak lebih besar pada kinerja keuangan. Di pasar yang kurang subur, organisasi dengan tingkat produktivitas periklanan yang lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada organisasi dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah. Organisasi-organisasi ini dapat merancang iklan yang lebih berdampak dibandingkan dengan organisasi persaing, sehingga berdampak positif terhadap net beli pelanggan, yaitu Luo dan Dontu 2016. Di pasar yang kurang subur, organisasi dengan tingkat produktivitas periklanan yang lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada organisasi dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah. Sehingga didapatkan H3, hipotesis, yaitu dalam lingkungan pasar yang kurang subur, produktivitas akan memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja perusahaan. Organisasi dengan produktivitas yang lebih tinggi dalam mengelola periklanan lebih mampu mempengaruhi kognisi dan afeksi pelanggan potensial di pasar yang kurang kompleks, yaitu Dontu Herzberger dan Osmond Beckhoff 2015, Havakoret al. 2019. Oleh karena itu, dalam pasar yang kurang kompleks, kapabilitas produktif periklanan organisasi diharapkan menghasilkan lebih banyak imbalan finansial. Sehingga hipotesis yang keempat, H4 dalam lingkungan pasar yang kurang kompleks akan memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sania Alia Putri. Materi ketiga yaitu metodologi. Sumber data dan sampel. Penelitian ini menggunakan dua sumber data sekunder. Data iklan dikumpulkan dari usia perikanan, dan data variabel kinerja dan kontrol dikumpulkan dari Compustat. Usia Perikanan menerbitkan rekor 100 pengiklanan terkemuka Amerika Serikat teratas berdasarkan pengeluaran iklan tahunan di berbagai media periklanan. Data iklan dikumpulkan dari usia perikanan untuk tahun 2001 sampai 2013. Indeks produktivitas Malmquist berbasis DEA. DEA adalah alat yang ampuh untuk mengukur relatif efisiensi perusahaan sampel dengan membandingkan skor efisiensi yang dicapai oleh suatu organisasi dengan skor efisiensi organisasi lain dalam sampel. Variabel untuk mengukur produktivitas perikanan dipilih berdasarkan studi yang relevan. Penelitian ini menggunakan belanja tahunan untuk 6 media perikanan, yaitu TV, majalah, surat kabar, luar ruang, radio, dan internet. Produktivitas iklan diukur dengan menggunakan metode MPI berdasarkan DEA Time Series. Penelitian mengukur volatilitas dan pertumbuhan pendapatan operasional industri menggunakan prosedur dua langkah. Yang pertama, logaritma natural dari total pendapatan operasional industri SIC 4 digit diregresi terhadap variabel indeks tahun. Yang kedua, kompleksitas pasar umumnya menyiratkan jumlah, keragaman, dan distribusi elemen lingkungan tugas. Hubungan antara produktivitas iklan dan kinerja organisasi. Yang pertama, estimasi model. Generalized Method of Moment atau GMM digunakan sebagai metode estimasi. GMM sangat sesuai karena beberapa alasan. Yang pertama, model yang ditentukan mencakup variabel endogen. Yang kedua, sampel kinerja perusahaan dapat menunjukkan persistensi selama periode sampel. Ketiga, tidak seperti pendekatan variabel instrumen lainnya seperti two-stage least squares atau 2SLS. Sistem GMM tidak memerlukan penemuan instrumen dari sumber lain. Selanjutnya yaitu hubungan antara produktivitas iklan dan kinerja organisasi. Statistik deskriptif dan matriks korelasi. Pentingnya untuk menganalisis koefisiensi regresi dari variabel-variabel ini dalam model ekonometrika karena kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel fokus berubah dengan adanya variabel terkait lainnya. Faktor inflasi varian atau VIF dihitung untuk menguji multikolinealitas di antara variabel penjelas. Yang keempat yaitu temuan utama.
Temuan menunjukkan bahwa perkiraan koefisien produktivitas periklanan adalah positif dan signifikan. Hasil ini mendukung H1 dalam kondisi pasar yang kurang dinamis dan kurang subur. Produktivitas periklanan berdampak lebih besar pada kinerja keuangan. Hasil ini mendukung H2 dan H3, namun hasil untuk H4 beragam. Analisis tambahan dan pemeriksaan ketahanan. Peneliti menggunakan volatilitas penjualan dan pertumbuhan penjualan sebagai ukuran alternatif dinamika pasar dan pasar yang kurang subur. Kesimpulannya, hasil utama peneliti tidak sensitif terhadap ukuran alternatif dari variabel moderasi. Analisis sensitivitas kedua dilakukan dengan menggunakan operasional ukuran perusahaan yang berbeda. Hasilnya menegaskan bahwa semakin tinggi produktivitas perikanan, semakin besar pula kinerja yang diukur dengan return saham dan rasio market to book. Selanjutnya, representasi grafis dari temuan. Kecenderungan garis mengungkapkan bahwa dampak produktivitas perikanan terhadap kinerja organisasi lebih tinggi di lingkungan yang kurang dinamis dan kurang subur. Ketika kemiringan atau kemiringan garis lurus lebih besar, dampak produktivitas perikanan terhadap kinerja lebih tinggi. Situasi ini terjadi kondisi pasar yang dinamisme rendah dan kurang subur untuk kedua variabel yang dependen. Selanjutnya, diskusi dan kesimpulan artikel. Peneliti secara teoritis berpendapat dan secara empiris menunjukkan bahwa produktivitas periklanan memiliki efek positif pada kinerja keuangan. Selanjutnya, sejalan dengan proposisi ahli teori berbasis sumber daya, peneliti memasukkan 3 variabel konseptual sebagai moderator hubungan antara produktivitas periklanan dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamisme pasar, pasar yang kurang subur, dan kompleksitas pasar secara negatif memoderasi hubungan antara produktivitas dan kinerja periklanan. Kontribusi untuk teori. Berdasarkan teori berbasis sumber daya, penelitian ini mengedepankan model konseptual dan risalah untuk pengaruh positif produktivitas periklanan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini membantu menguraikan temuan campuran dari studi sebelumnya dengan menyoroti hubungan baru antara periklanan dan kinerja. Peneliti mengembangkan teori melalui konseptualisasi periklanan yang secara kausal berdekatan dengan kinerja keuangan dan memberikan penjelasan kemampuan untuk mengurangi kontribusi periklanan. Implikasi bagi manajer. Manajer periklanan harus menilai konversi anggaran periklanan menjadi output untuk mencapai efisiensi periklanan. Manajer periklanan juga harus mengalokasikan anggaran periklanan di berbagai media sedemikian rupa. Selain itu, manajer harus memperhitungkan kondisi pasar yang dinamis, pasar yang kurang subur, dan kompleks karena pengaruh produktivitas periklanan terhadap kinerja bervariasi tergantung pada kondisi pasar saat ini. Keterbatasan dan penelitian masa depan. Penelitian ini menawarkan arah penting untuk studi masa depan. Pertama, peneliti mengambil sampel hanya dari organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Yang kedua, sampel hanya terdiri dari pengiklanan teratas di Amerika Serikat. Ketiga, dalam menggunakan indeks MAMQuiz untuk mengukur produktivitas periklanan, peneliti tidak dapat memasukkan beberapa variabel hasil periklanan. Dan yang terakhir, data peneliti berjalan selama periode di mana pemasar realokasi anggaran ke media baru. Itulah review artikel dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dalam video ini dapat teman-teman pahami. Sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.